Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bisa tahu Al-Quran itu benar karena mereka melihat kebenaran Al-Quran dari segala sisi. Nah, disebut oleh Syekh Sa'di, di antaranya Al-Quran ditinjau dari yang membawakannya adalah Muhammad SAW, dan Muhammad SAW adalah Al-Amin yang diakui tentang kejujurannya. Ketika yang berbicara bahwasanya saya utusan Tuhan, Tuhan telah memberikan firman kepada saya Muhammad, maka harus dibenarkan karena Muhammad tidak pernah bohong, dia selalu benar. Dari sisi ini maka Al-Quran itu benar. Kemudian dari sisi ternyata isi Al-Quran ternyata membenarkan hal-hal yang telah lalu sesuai dengan kenyataan, membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Ini dipandang oleh ahlul kitab benar, ternyata Al-Quran cocok dengan pengkhabaran kitab-kitab sebelumnya, sehingga sebagian ahlul kitab kemudian masuk Islam, ya, karena mereka melihat kandungan konten dari Al-Quran ternyata membenarkan isi-isi kitab-kitab terdahulu. Kemudian juga ditinjau Al-Quran ternyata menjelaskan tentang kejadian masa depan dan ternyata benar terjadi, ya. Seperti Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabin sayaghlibun, ya. Fi bid'i sinin Allah sebutkan bahwasanya Romawi dikalahkan oleh Persia dan dalam beberapa tahun akan mengalahkan kembali Persia, dan ternyata benar. Dan banyak hal Al-Quran kabarkan di kemudian hari ternyata benar. Kemudian mereka memandang juga dari sisi syariat yang dibawa Al-Quran. Al-Quran syariatnya sempurna. Dari segala sisi dibahas oleh Al-Quran. Tidak ada kontradiktif dalam Al-Quran, ya. Kemudian mereka memandang bahwasanya Al-Quran ternyata menyuruh kepada akhlak yang mulia. Menyuruh kepada akhlak yang mulia. Silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada anak yatim, bersedekah, berinfak, dan banyak hal yang Al-Quran serukan. Kemudian juga Al-Quran melarang dari perbuatan-perbuatan yang buruk, melarang zina, melarang mencuri, melarang berbohong, melarang banyak. Dan di sini orang-orang yang cerdas, yang punya otak, mereka tahu Al-Quran itu benar. Makanya Allah berdalil dengan para ulama. Kalian Abu Jahal dan kawan-kawan tidak membenarkan Al-Quran, ingatlah, banyak orang yang cerdas, yang tidak bodoh seperti kalian, ya, mereka membenarkan Al-Quran karena mereka memandang dengan kejujuran. Mereka melihat Al-Quran dengan kejujuran, akhirnya mereka membenarkan Al-Quran. Itu tidak kita akan dapatkan dalam buku-buku yang lain, tidak ada. Sehingga mereka mengatakan, Alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad itulah yang benar. Kemudian wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan isi Al-Quran itu akan mengantarkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, sirat, jalan yang lurus, Al-Azizil Hamid. Al-Aziz maksudnya adalah maha perkasa, tidak terkalahkan. Al-Hamid maha terpuji, maha terpuji. Al-Hamid maknanya mahmud, ya. Maha terpuji. Seakan-akan kenapa Allah hanya menyebutkan dua nama Allah ini? Ya, ini maksudnya ila siratillah. Bahwasanya Al-Quran akan mengantarkan kepada jalannya Allah. Dalam ayat yang ila siratillahil azizil hamid. Tetapi kenapa Allah hanya menyebutkan nama Al-Aziz Al-Hamid, tidak menyebutkan nama-nama Allah yang lain? Kata sebagian ulama, ya, bahwasanya barang siapa yang menjalankan Al-Quran, maka dia akan meraih Al-Izzah. Al-Aziz dari Al-Izzah. Walillahil izzatu wa lirasulihi wal mu'minin. Kejayaan, keperkasaan hanyalah milik Allah, ya. Orang yang menjalankan Al-Quran dia akan meraih izzah, meraih kejayaan, ya, meraih al-majdu, ya, dan dia akan dipuji. Kenapa dia akan dipuji? Karena dia telah menjalankan akhlak yang mulia. Menjalankan akhlak yang meninggalkan akhlak yang buruk, maka otomatis dia akan meraih al-izzah dan alhamdu, ya, dia akan meraih kejayaan dan akan dipuji. Namun demikianlah, sejauh mana kita meninggalkan Al-Quran, maka semakinlah rendah kita di hadapan orang-orang luar di sana, ya. Semakin tidak terpuji, semakin rendah, semakin tidak bernilai. Kalau ingin kembali kepada kejayaan, maka jalan satu-satunya adalah kembali kepada Al-Quran yang yahdi ila siratil azizil hamid, yang akan mengantarkan kepada jalan Allah yang maha perkasa, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan Al-Hamid yang maha terpuji. Maka orang-orang akan meraih pujian karena menjalankan Al-Quran yang isinya adalah kebaikan murni. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah
Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru," dan berkatalah orang-orang kafir, "Hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid." Berkata orang-orang kafir, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada seorang lelaki ala rajulin yunabbi'ukum, hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid." Yang orang itu mengabarkan, lelaki ini mengabarkan, kalau kalian sudah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, ya, maka kalian akan dibangkitkan dalam ciptaan yang baru, ya. Jadi ini adalah sebenarnya ejekan dari mereka, ya. Berarti kan di sini, ya. Jadi mereka mengatakan, wa qala alladziina kafaru hal nadullukum ala rajulin, ya. Yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq annakum lafi khalqin jadid, ya. Lafi khalqin jadid. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah. Kata mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian, maukah kami tunjukkan kepada kalian tentang seorang lelaki, rajulin, ya. Ya. Kalau diartikan, maukah kami tunjukkan kepada kalian tentang seorang lelaki, ya, yang mengabarkan kepada kalian jika idza muziktum kulla mumazzaq, kalau kalian sudah dihancurkan, jika kalian sudah hancur dengan sehancur-hancurnya, ya, sudah hancur, ya, innakum lafi khalqin jadid, ya, kalian akan dibangkitkan kembali. Perhatikan di sini, mereka berkata, maukah kami tunjukkan kepada kalian? Ini perkataan siapa? Maka ada beberapa pendapat, maksudnya adalah perkataan pembesar Quraisy kepada orang-orang bawahan. Ya, orang bawahan hanya ngikut orang-orang Quraisy, orang-orang top. Mereka bicara kepada orang-orang Arab yang lain. Mau sekarang tunjukkan ada orang nggak beres, namanya Muhammad, dia mengabarkan akan ada hari kebangkitan, ya. Kemudian ada juga pendapat bahwasanya adalah perkataan orang-orang Mekah kepada orang-orang yang datang di Mekah. Karena kita tahu dulu di Mekah disebut dengan Ummul Qura, ya. Mekah adalah pusat peribadatan, pusat perekonomian, ya. Orang-orang pada senang ke Mekah karena di Mekah banyak berhala, ya. Kemudian mereka bisa ada 360 berhala di sekitar Ka'bah, mereka bisa pilih berhala mana untuk mereka ibadahi. Kemudian ada ritual tahunan haji, mereka ke Mina, kemudian mereka melaksanakan ibadah haji juga di Mekah, dan juga di sana banyak perekonomian, ya. Bagaimana orang-orang Quraisy terkenal dengan perdagangan, mereka membawa barang dagangan pergi ke negeri Syam, kemudian jual di Yaman, ya. Intinya ekonomi berputar di kota Mekah, sehingga banyak orang berdatangan ke Mekah. Ketika muncul Muhammad SAW, tersebar isu sana sini. Dan mereka sering ngomong, ada orang datang, mau kami tunjukkan kepada tentang seorang lelaki, ya, seorang lelaki. Seorang lelaki tersebut mereka kenal sebenarnya. Di sini mereka ingin ngejek, ya, mereka menggunakan kata nakirah, rajulin. Rajulin itu adalah, kalau dalam bahasa Arab, maukah kutunjukkan kepada kalian seorang yang tidak dikenal, rajul, maka datang dengan kata nakirah. Beda kalau dikenal ar-rajul pakai alif lam ma'rifah, sebagaimana kita belajar dalam bahasa Arab. Padahal mereka tahu siapa lelaki tersebut, ya. Padahal mereka sudah kenal betul Muhammad, ya, mereka sudah kenal betul Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mereka sudah kenal betul, ya. Dan mereka seakan-akan ngejek. Ini diantara cara mereka untuk mengejek. Yunabbi'ukum annakum idza muziktum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid. Kalau seandainya kalian sudah hancur lebur, sudah menjadi tanah, sudah tulang belulang, tulang itu pun sudah berubah menjadi tanah, kalian akan dibangkitkan kembali. Ya, ini adalah suatu keajaiban, pengkabaran dia adalah suatu keajaiban. Jadi mereka ngejek lagi, ya.
mereka seakan-akan mengatakan, mereka mengatakan pengkabaran lelaki tersebut adalah sesuatu yang menakjubkan. Adalah perkara yang menakjubkan. U'jubah, ya. Perkara yang menakjubkan. Jadi dari dua sisilah mereka mengejek Rasulullah SAW. Tujuannya adalah merendahkan dan mengejek, merendahkan dan mengejek. Padahal mereka tahu siapa Nabi, mereka ada orang bilang begini. Padahal mereka tahu siapa orang tersebut, ialah Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengejek seakan-akan perbuatan atau pernyataan Nabi SAW tersebut adalah perkara yang tidak masuk akal, maka dijadikan bahan ejekan. Maukah kami tunjukkan kepada kalian? Jadi ngejek. Mau enggak dengar ada orang yang begini, yang bilang katanya kalau kalian sudah mati bangkit kembali. Jadi bahan ejekan. Bahan ejekan, dua sisi. Muhammad dianggap seperti orang yang tidak dikenal. Yang kedua, seakan-akan omongan Muhammad adalah perkara yang benar-benar sangat mustahil. Yang benar-benar sangat mustahil, ya. Kemudian mereka berkata, "Aftara 'ala Allah kadiban am bihi jinnah?" Apakah dia berdosa nama Allah Subhanahu wa taala, am bihi jinnah, ataukah dia gila? Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adabi wad dhalalil ba'id, ya. Perhatikan, mereka berkata, "Aftara 'ala Allah kadiban." Ambihi jinnah, ya. Aftara Allah kadiban. Apakah dia berdusta? Apakah dia berdusta atas nama Allah? Ataukah dia gila? Ataukah dia gila? Perhatikan, ini diantara bentuk bagaimana mereka berusaha mu'ajizin, berusaha untuk membatilkan Islam, untuk membatilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bikin isu. Kata mereka, Muhammad bilang bahwasanya kalau kita sudah mati, jadi tulang belulang jadi tanah, akan dibangkit kembali. Cuma dua kemungkinan. Dia dusta atas nama Allah, ataukah dia gila. Cuma dua kemungkinan. Mereka tidak pasang kemungkinan ketiga. Padahal di sana ada kemungkinan ketiga, harusnya mereka biarkan saja. Ada kemungkinan ketiga, ya. Kemungkinan ketiga. Ketiga apa? Jujur dan benar. Kenapa mereka tidak pasang kemungkinan yang ketiga bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa cuma dua kemungkinan, yaitu dusta dan gila? Kenapa tidak dipasang bahwasanya dia jujur dan benar, ya? Dan sehingga tahu bahwasanya orang musyrikin mereka percaya kepada Allah. Perhatikan, mereka percaya kepada Allah. Makanya mereka mengatakan aftara 'ala Allahi kadiban. Apakah dia berdusta nama Allah? Jadi suatu hal yang mereka kenal siapa Allah Subhanahu. Mereka tahu Allah. Jadi saya sering sampaikan, orang musyrikin dahulu mereka percaya kepada Allah. Hanya saja mereka tidak percaya Muhammad diutus oleh Allah. Mereka tidak percaya Al-Quran, Allah kasih firman turunkan kepada Muhammad. Dan mereka tidak percaya ada hari kebangkitan itu. Tapi kalau sama Allah mereka percaya. Dan masih sudah sering kita sampaikan dalam masalah tauhid ar-rububiyah, ya. Dan mereka mengatakan Muhammad gila. Mereka tahu Muhammad tidak gila. Bagaimana mereka tahu makanya Allah mengatakan ma bi sahibikum min jinnah. Ya. Tidak kalian berpikir teman kalian itu, Allah mengatakan sahibukum, bahwasanya Muhammad itu teman kalian, bukan orang jauh. Kalian kenal Muhammad yang tinggal bersama kalian sejak kecil sampai besar. Kalian tahu bagaimana masa kecilnya, kalian tahu bagaimana masa mudanya. Sahibukum, bukan orang asing datang dari Palestina atau dari luar negeri kemudian datang ke Mekah, tidak, hidup bersama kalian. Bukankah kalian dahulu yang pernah mengatakan dengan Al-Amin, memberi gelar dia dengan Al-Amin, orang yang sangat jujur? Kalian yang memberi gelar, bukan Muhammad menggelari dirinya sendiri. Kalian telah menggelari dia dengan Al-Amin. Bukankah ketika kalian khilaf tentang pembangunan Ka'bah, ya, sampai kalian hampir bunuh-bunuhan, kemudian kalian menyerahkan keputusan kepada Muhammad dan kalian ridho dengan keputusan Muhammad, kalian berkata, Ja'anal amin radina bil amin. Telah datang kepada kita al-amin dan kita ridho dengan keputusan al-amin. Setelah Muhammad menyatakan dirinya seorang nabi,
memproklamirkan dirinya adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian pun masih benarkan Rasulullah. Bukankah kalian menitipkan barang-barang berharga kalian al-wada'i kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini perkara yang menakjubkan. Ya, makanya orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Di antara buktinya mereka titip barang-barang berharga. Makanya ketika Rasulullah SAW harus berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW tidak bawa barang-barang berharga tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tidak berangkat bersama Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib 3 hari ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan al-wada'i, wadi'ah dikembalikan. Bayangkan, di siang hari mereka bilang Muhammad pendusta, Muhammad penyihir, tapi mereka nitip barang kepada Nabi SAW. Berarti mereka tahu, isi hati kecil mereka tahu Muhammad lah orang yang benar. Namun orang-orang Quraisy ketika mereka berbicara tentang Muhammad, mereka hanya kasih dua pilihan. Aftara ala Allahi kadiban, ambihi jinnah, cuma dua. Dia berdusta atau gila. Padahal ada kemungkinan ketiga, dia jujur dan benar, terpercaya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, balil ladina kafaru, balil ladina la yu'minu bil akhirati fil adabi wad dalalil ba'id. Bahkan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, mereka itu dalam azab dan mereka dalam kesesatan yang jauh. Kesesatan ini bukan kesesatan yang dekat, kesesatan yang sangat jauh. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, balil ladina la yu'minu bil akhirati fil adab. Adapun orang yang tidak beriman kepada hari akhirat berada dalam azab, ya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya azab akhirat. Ya, mereka akan mendapatkan azab, fil azab, tenggelam dalam azab di akhirat. Kalau ada yang mengatakan tidak, azab di sini umum, mencakup mereka di dunia, mencakup mereka di alam barzakh, dan mencakup mereka di akhirat, ya. Karena bagaimanapun mereka terazab. Orang-orang kafir, meskipun kelihatannya mereka keren, meskipun kelihatannya mereka kaya, meskipun kelihatannya mereka tersohor, meskipun kelihatannya mereka berhura-hura, tapi hati mereka dalam kondisi tersiksa. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada orang kafir yang masuk Islam. Bahkan betapa banyak orang kafir yang meninggalkan kenikmatan dunia masuk Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka merasakan kebahagiaan dalam Islam. Mereka tahu selama ini mereka hanya dalam kebahagiaan yang semu, hanya dalam kelezatan tapi tidak ada kebahagiaan. Hati mereka terazab. Ya. Sebaliknya orang beriman, maka hati mereka benar-benar dalam ketentraman, benar-benar dalam kenyamanan, ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi?" Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Hatiku, surgaku selalu berada di hatiku. Ibnu Taimiyah mungkin di penjara, Ibnu Taimiyah mungkin diasingkan, tapi tetap dia bahagia karena kebahagiaan dia di hatinya. Ya. Makanya orang-orang beriman dalam kondisi sulit pun tetap bahagia, apalagi mereka nanti di alam barzah, apalagi di akhirat, ya. Makanya ketika Ibnu Qayyim menafsirkan firman Allah, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang berbuat baik mereka dalam kebahagiaan. Lafi na'im, bukan la ala na'im, bukan di atas kebahagiaan, tapi dalam kebahagiaan. Dan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah mencakup kehidupan dunia, mencakup kehidupan alam barzah, dan mencakup kehidupan akhirat. Kalau ada orang beriman tidak bahagia, berarti dia enggak beres imannya. Allah sudah menjanjikan bahwa orang beriman, ya, akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal saleh, ya, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan dia kebahagiaan, kehidupan yang menyenangkan, ya. Sebaliknya orang berpaling, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Ya, maka sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin menafsirkan al-adab di sini mencakup bukan cuma di akhirat, bahkan di dunia juga mereka merasakan azab. Baik terazab di hati mereka terazab, atau mereka akhirnya kalah dalam peperangan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi azab di neraka jahanam. Waddalalil ba'id, dan mereka dalam kesesatan yang jauh, ya, di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka benar-benar tersesat. Mereka benar-benar tersesat, jauh dari kebenaran. Kesesatan mereka semakin bertambah-tambah, semakin, bukan kesesatan yang sedikit, semakin bertambah-tambah. Apalagi di akhirat, tatkala cahaya mereka tidak Allah berikan kepada mereka, disuruh melewati padang mahsyar dengan kondisi yang sangat gelap, yang sangat mengerikan, mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam, ya. Baik.
Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, dan ini mungkin ayat terakhir kita bahas pada malam hari ini karena ayat berikutnya membahas tentang Nabi Sulaiman. Saya tidak ingin potong pembahasan. InsyaAllah kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Baik, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu ayat yang ke-8. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard. Tidakkah apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? In nasha' nakhsif bihimul ard. Jika kami berkehendak maka kami akan benamkan mereka dalam bumi. Au nusqit 'alaihim kisafan, atau kami akan jatuhkan kepada mereka sepotong dari langit, itu gumpalan dari langit, ditimpakan kepada mereka. Minas sama, dari langit. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi Allah, kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini, sebagian ulama menjelaskan maksud ayat daripada ayat ini, yaitu Allah mengatakan kepada mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan, tidak akan kalian melihat kepada di depan kalian, belakang kalian tentang langit dan bumi. Ya. Di depan maksudnya langit, di belakang maksudnya bumi. Ada yang mengatakan di depan maksudnya adalah kejadian-kejadian di depan mereka, ya, yang mereka lihat, atau di belakang mereka kejadian-kejadian telah terjadi yang mereka dengar tentang umat-umat terdahulu. Ya, ini tafsiran yang lain. Sebagian ulama, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan kepada maksudnya afalam yarau ila ma baina aydihim wa khalfahum, tidakkah mereka melihat kepada di depan mereka, ke belakang mereka, maksudnya apa? Minas sama'i wal ard. Ya, ada min al-bayaniyah, maksudnya tidakkah mereka melihat ke depan mereka, yaitu melihat ke langit, dan di belakang mereka untuk melihat ke bumi. Ya. Maksudnya apa? Bagaimana kalian mengingkari adanya hari kebangkitan? Coba lihat langit dan bumi, makhluk Allah yang begitu kokoh, ya, makhluk Allah yang begitu hebat, ya. Ya, Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih hebat dari penciptaan manusia. Apakah Allah yang Maha Agung yang telah menciptakan langit yang begitu hebat, yang begitu luas, tidak tahu mana ujungnya, yang di langit tersebut banyak benda-benda langit, ada matahari, ada rembulan, ya, ada bintang-bintang, ada planet-planet, yang langit tersebut tidak ada tiangnya, bighairi amadin tarawunaha, kemudian kalian tidak ada lubang-lubangnya, ya, tidak ada lubang-lubangnya, begitu kokoh. Apakah yang menciptakan langit tidak bisa membangkitkan manusia? Ini salah satu pendalilan akal dalam Al-Quran. Dalilnya banyak menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu ada, tapi di antaranya Allah sebutkan bahwasanya masalah membangkitkan manusia perkara gampang. Kalian sekarang lihat ada langit, ada bumi. Kalian kan mengakui orang musyrikin Arab, wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, yang menciptakan langit dan bumi adalah, ya, Allah. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, kata mereka Allah. Jadi mereka tahu yang menciptakan mereka Allah, yang menciptakan langit dan Allah. Nah, kalau kalian sudah mengakui langit dan bumi diciptakan oleh Allah, sementara langit lebih dahsyat, masalah membangkitkan manusia perkara yang sangat ringan. Kenapa kalian menganggap tidak masuk akal? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah. Siapa yang menciptakan, mengembalikan tulang belulang sudah hancur lebur? Mudah. Yang menciptakan langit dan bumi bisa membangkitkan kembali, sangat mudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "In nasha' nakhsif bihimul ard." Kalau kami berkehendak, kami akan tenggelamkan mereka dalam bumi. Sebagaimana Allah timpakan kepada kepada Qarun, wa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan Qarun dan kekayaannya dalam bumi. Au nusqat 'alaihim kisafan minas sama, atau kami turunkan azab berupa langit, sepotong langit yang jatuh menimpa mereka. Ya. Sebagaimana Allah timpakan kepada ashabul Aikah, ya. Ya. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah. Bagi siapa? Bagi hamba yang senantiasa kembali. Apa yang dimaksud dengan abdin munib? Abdin jelas adalah hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib secara bahasa dari inaba, artinya kembali kepada Allah. Yang disebut orang kembali kepada Allah dua, yaitu orang yang ketika bermaksiat bertobat kepada Allah, ini abdun munib. Setiap bermaksiat dia kembali kepada Allah. Ya, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawwab, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib. Yang kedua maksudnya abdul munib, itu setiap orang yang selalu beribadah kepada Allah. Karena setiap dia beribadah dia kembali kepada Allah.
Jadi salat yang satu dia kembali kepada Allah, salat berikutnya kembali kepada Allah, kemudian dia baca Quran, kemudian dia selalu beribadah. Ini disebut juga dengan abdun munib. Jadi tidak semua ayat-ayat Allah orang bisa mengambil pelajaran. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang kata Allah abdun munib, itu hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa Raja TV dan dari Raja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.